Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnaza Aura Rilke dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341192. Di sini saya akan menjelaskan tentang FGD atau Forum Group Discussion dengan dosen pengampu Berlintina Permatasari, SPMM. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian FGD, di mana fokus group discussion mengandung 3 kata kunci, yaitu yang pertama ada diskusi, bukan wawancara atau sebuah obrolan. Yang kedua ada kelompok, melainkan bukan individu. Yang ketiga adalah terfokus atau bukan bebas. Ketiganya menegaskan bahwa FGD bukanlah sekedar rapat atau obrolan biasa. Lebih jelas lagi, menurut Irwanto 2006, FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai sesuatu permasalahan yang sangatlah spesifik melalui diskusi kelompok. Sedangkan menurut Columbia dan Henning 1990, FGD adalah wawancara dari sekelompok kecil yang dipimpin oleh narasumber atau moderator yang tugas mereka adalah salah satu mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan mengenai hal yang dianggap penting, tetapi berhubung dengan topik diskusi yang sedang dibahas. Lalu jenis-jenis FGD. Ada beberapa jenis group discussion atau FGD, yaitu yang pertama single focus group atau semua peserta ditempatkan dalam suatu kelompok dan membahas suatu topik dengan interaktif. Yang kedua adalah dual moderator focus group, melibatkan dua moderator. Memoderatorkan pertama memastikan kelancaran, sedangkan yang lainnya memastikan bahwa semua topik sudah dibahas. Selanjutnya ada dueling moderator focus group, di mana melibatkan dua moderator yang berada pada sisi isu berlawanan agar memicu diskusi yang sedang berjalan. Klien partisipan focus group melibatkan perwakilan klien. Responden moderator focus group, di mana melibatkan satu atau lebih responden untuk diminta bertindak sebagai moderator sementara. Selanjutnya mini focus group melibatkan kelompok yang berjumlah 4-5 orang. Selanjutnya telekonferensi fokus group menggunakan ruang obrolan atau jaringan telepon atau sarana online lainnya. Dilakukan jika terdapat kendala secara geografis. Online focus group, semua peserta berpartisipan melalui layar laptop dengan koneksi internet. Selanjutnya kita akan membahas manfaat FGD dalam penelitian, di mana dalam hal penelitian terdapat beberapa manfaat FGD, yaitu memperoleh data kualitatif bermutu dalam waktu singkat, menentukan ide untuk penelitian yang lain yang lebih mendalam, mencek-cek dari metode lain, hingga mengidentifikasi dan menganalisis informasi dari kelompok tertentu. Ada beberapa kondisi yang membuat seorang peneliti sebaiknya menggunakan metode FGD, antara lain di mana permasalahan yang digunakan akan diteliti tidak dapat diselesaikan dengan cara metode wawancara atau survei. Permasalahan bersifat lokal dan spesifik, dengan begitu pelaksanaan FGD dapat melibatkan masyarakat setempat. Penelitian harus menangkapkan fakta yang lebih detail dan kaya. Peneliti membutuhkan pemahaman yang lebih atau sudut pandang. Selanjutnya, keperluan verifikasi. Penelitian mencari kepuasan dan tingkat akurasi yang tinggi dengan cara harus mendengar pendapat lain dari subjek riset. Di luar keinginan sebagai metode penelitian ilmiah, menurut Kruger atau Casey tahun 2000, FGD juga dapat dimanfaatkan sebagai ranah dan tujuan, misalnya mengambil keputusan, mengubah mindset, pengembangan produk atau program, mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Pelaksanaan FGD. Sebelum pelaksanaan FGD, di mana perlu dilakukan penyusunan pertanyaan atau GWALT FGD. Dalam melaksanakan penyusunan GWALT, perlu mempertimbangkan hal-hal seperti tujuan penelitian, tujuan tindakan FGD,
serta menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Pelaksanaan FGD dapat dilakukan dengan cara diskusi dengan secara umum, para narasumber difasilitasi oleh moderator. Moderator harus berupaya agar di mana diskusi berjalan dengan baik dan lancar, yaitu terarah dan fokus. Moderator harus menenangkan ketika diskusi menjadi ramai karena beberapa pendapat peserta ingin mengeluarkan pendapat bersamaan. Selain itu, moderator harus memastikan agar pertanyaan-pertanyaan terjawab sesuai dengan tujuan FGD. Selanjutnya, persiapan yang diperlukan dalam FGD. Perlu diingat, FGD adalah sebuah proses diskusi yang memerlukan wawancara matang. Secara umum, persiapan dalam melaksanakan FGD yakni mulai dari membentuk tim, mengatur tim, mengarahkan logistik, menentukan jumlah peserta, dan terakhir adalah merekrutmen peserta. Di mana terkait pembentukan tim dalam FGD terdiri atas moderator, asisten moderator, notulen, penghubung peserta, dokumentasi. Untuk peserta, beberapa literasi menggunakan FGD menyebutkan jumlah yang ideal yakni 7-11 orang, tetapi ada pula yang menyarankan hanya 4-7 orang atau 6-8 orang. Perlu dipahami bahwa peserta FGD yang terlalu banyak dampaknya adalah mengurangi kefokusan dan kesempatan masing-masing peserta untuk menyumbangkan pikiran dan yang lebih mendalam. Oke, saya Syanaza Aura Rilke mengucapkan terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.